Sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kemiskinan menurun. Ini parah. Menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, kartu prakerja, program keluarga harapan dan yang lain-lain. Kita harus amankan, kita teruskan. Aduh, agak tuh yang lama nih dulu aja. Nilai rupiah unblock hanya 20% dari nilainya. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Guys, sama-sama presiden loh guys. Presidennya tuh harus pintar kan. Jadi bukan baik doang. Nah, coba bandingkan dua orang ini bagaimana nih menurut pandangan Anda guys. Udah dikasih tahu nih aki-aki mimpin rumah tangga aja gagal, apalagi mau mimpin negara. Nih akibatnya nih, kalau kita milih orang yang aki-aki, nggak mau dinasihatin, nggak mau dikritik, nggak mau dikasih tahu hal yang positif, maunya ngomong sendiri, maunya joget-joget. Dia nggak peduli negaranya mau jadi apa, dia nggak peduli kondisi rakyat. Itu dia asal bunyi, asal nyeplos tanpa dia memikirkan perasaan rakyat yang saat ini sedang menghadapi masa krisis ekonomi. Coba nih aki-aki suruh ke pasar, tanya harga di pasar itu seberapa. Ya. Ini rakyat yang susah makin susah, akan terjadi kesenjangan sosial yang makin tinggi. Dan jangan sampai rakyat itu marah. Kemarahan rakyat itu sudah tidak bisa dikendalikan apabila nih aki-aki tidak segera membenahi negara ini. Ya. Dia bilang, di kampung-kampung kan tuh orang-orang kampung belanja kan nggak pakai dolar. Ya emang dari dulu, dari zaman dulu. Orang juga tahu kali. Di kampung itu semua belanja pakai rupiah, nggak pakai dolar. Nih, ucapan itu keluar dari seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak tahu situasi rakyatnya, yang tidak peduli akan rakyatnya. Ini yang dibilang pemimpin yang baik. Iya. Hah? Ini yang dibilang generasi emas. Ya kita lihat aja ke depannya seperti apa negara ini. Ya. Kita lihat aja. Semakin dolar merangkak naik, semakin tinggi inflasi dan semakin susah perputaran ekonomi di negara ini. Dan terjadilah huru-hara, terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Itu akan memicu kecemburuan sosial. Karena itu hidup itu udah sangat sulit. Tapi ini aki-aki tidak peduli. Tetap aja dia ketawa-ketawa, happy-happy, tenang-tenang, dan joget-joget. Itu dia bilang, itu orang banyak yang cerewet. Banyak yang ini, asal ini. Jadi pengamat dadakan. Ya gimana kita tidak akan jadi pengamat dadakan. Negara ini sudah dalam situasi yang sangat krisis. Ya. Yang cerdas kalau mau ngomong. Kalau menjadi seorang pemimpin, jadilah orang yang cerdas. Dan jagalah perasaan rakyat. Jangan asal bunyi. Kalau masih tetap mau memimpin negara ini, jagalah perasaan rakyat. Belanja yang banyak, Bu. Kata Bapak Presiden juga, di bawah maka gak pakai dolar. Orang desa maka gak tahu dolar, Bu. Mungkin dia pikir yang kayak gini belinya diimpor pakai apa. Ini 80% dari luar negeri pakai dolar, Bu. Apa-apaan ngomong-ngomong rakyat di desa kagak tahu dolar. Apa-apaan. Maaf, saya nggak pernah jadi prajurit, nggak pernah jadi tentara, nggak pernah. Tapi saya tahu putaran ekonomi.
Waduh, sebelum ngomong dipikir dulu lah Pak, jangan gitu. Apa-apaan ini? Tahu nggak apa sih dampaknya jika rupiah melemah terhadap dolar? Bayangkan begini, kurs dolar naik dari 16.000 menjadi 17.000 rupiah. Sekilas selisih 1.000 rupiah mungkin terdengar kecil. Cuma 1.000 rupiah. Tapi di dunia bisnis, angka kecil itu bisa berubah jadi tambahan biaya jutaan, bahkan miliaran rupiah. Misalnya, ada pengusaha di Indonesia yang membeli bahan baku dari luar negeri senilai 10.000 dolar. Saat kurs masih 16.000 rupiah, ia perlu membayar 160 juta rupiah. Tapi ketika dolar naik ke 17.000 rupiah, barang yang sama sekarang harganya jadi 170 juta rupiah. Tidak ada perubahan jumlah barang, kualitasnya juga sama. Tapi pengeluarannya tiba-tiba bertambah 10 juta rupiah hanya karena nilai tukar berubah. Masalahnya, banyak produk yang kita pakai sehari-hari ternyata bergantung pada bahan impor. Mulai dari elektronik, obat-obatan, kendaraan, sampai beberapa bahan makanan. Ketika biaya produksi naik, perusahaan biasanya punya dua pilihan, mengurangi keuntungan atau menaikkan harga jual. Dan seringkali ujung-ujungnya kita sebagai konsumen yang ikut merasakan dampaknya. Makanya, walaupun sebagian besar orang Indonesia tidak pernah memegang dolar dalam kehidupan sehari-hari, efek pelemahan rupiah tetap bisa sampai ke dompet kita. Bukan lewat berita ekonomi di TV, tapi lewat hal yang lebih dekat, uang belanja yang terasa lebih cepat habis, harga barang yang perlahan naik, atau kebutuhan sehari-hari yang diam-diam makin mahal.